Timnas Cina mulai geber pemusatan latihan menjelang melawan Timnas Cina di Stadion GBK pada Juni mendatang. Ramai soal Elkan Bagot yang kini kembali melemparkan senyuman ke publik tanah air menjelang persiapan pemusatan latihan di Bali. Oleh Romeni dibuat bangga dan tersenyum senang menjelang pemusatan latihan di Bali untuk melawan Timnas Cina dan juga Jepang. Ramai soal wasit laga Timnas kontra Timnas Jepang yang akan dipimpin oleh wasit asal Korea Selatan di laga terakhir Timnas. Benarkah Ronaldo Kuateh akan dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk bergabung bersama Timnas di laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang? Tiket laga Timnas kontra Timnas Cina kini akhirnya siap dijual untuk para supporter skuad Garuda di putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Cina yaitu Sohu kini melaporkan bahwa pelatih Timnas Cina kini telah memilih 28 pemain untuk persiapan melakoni dua laga lanjutan putaran ketiga. Ya, Timnas Cina akan melakoni dua laga lanjutan pada bulan Juni mendatang. Pertamanya Timnas Cina akan melawan Timnas Indonesia di Stadion GBK pada 5 Juni 2025. Kemudian setelah itu Timnas Cina akan menghadapi Timnas Bahrain yang akan berlangsung di kandang sendiri 5 hari kemudian. Dari daftar nama 28 pemain yang dipanggil kini pun sudah diumumkan untuk pemusatan latihan. Daftar pemain untuk pemusatan latihan terbaru Tiongkok telah diumumkan minggu ini, jelas media Cina tersebut. Dalam pemusatan latihan kali ini terdapat 28 pemain yang dipanggil, tambahnya mengabarkan. Ya, Sohu pun memperkirakan bahwa daftar 28 pemain yang dipanggil kini masih didominasi oleh wajah-wajah lama yang berada di Timnas Cina. Namun walaupun begitu ada beberapa nama baru yang kemungkinan akan ditambahkan oleh Branko Ivankovic. Kesimpulannya, daftar 28 pemain Timnas Tiongkok kali ini masih didominasi oleh nama-nama lama. Namun di beberapa posisi akan muncul wajah-wajah baru, jelas media tersebut. Penyerang Timnas Indonesia yaitu Ali Romeni kini membahas julukan unik yang ia terima setelah resmi membela skuad Garuda, di mana julukan itu muncul dari para supporter tim merah putih. Dalam wawancara bersama Footballer Fitz, Romeni berbicara banyak hal, dari alasan memilih Timnas Indonesia hingga selera musik dan fashionnya. Ya, seperti yang diketahui, Romeni resmi menjadi WNI pada 8 Februari 2025 ini. Tidak butuh waktu lama, ia pun langsung debut bersama Timnas Indonesia sebulan kemudian. Seiring performa apiknya, Romeni pun menjadi pusat perhatian. Hal itu termasuk soal gaya berpakaiannya. Ia pun kala itu mendapatkan julukan anak skena dari warganet karena penampilannya yang nyetret di luar lapangan. Lucu karena saya melihatnya sudah lama sekali di komentar-komentar di postingan saya seperti skena-skena. Di mana-mana saya melihatnya, ujar Romeni. Ya, Romeni pun mengaku bingung dengan kata skena karena tidak bisa diterjemahkan. Hingga akhirnya ia pun bertanya langsung ke orang-orang di saat berada di Indonesia dan menemukan jawabannya. Saya pikir apa sih ini? Saya mencoba menerjemahkannya di Instagram tapi tidak bisa diterjemahkan. Mereka bilang kamu orang yang stylish, kamu tahu itu seperti fashion dan sebagainya, kata Romeni. Ya, setelah tahu artinya, Romeni pun mengaku senang dan menganggapnya sebagai penghargaan, di mana ia mengapresiasi julukan dari para penggemarnya di skuad Garuda. Sangat lucu bahwa mereka benar-benar memilikinya seperti nama panggilan El Skena. Itu benar-benar besar, tutupnya sambil tersenyum. Publik tanah air kini dikejutkan dengan kehadiran sosok Elkan Bagot di Bali mulai Selasa kemarin. Namun sampai saat ini belum diketahui apa alasan pemain Timnas Indonesia tersebut berada di Bali. Pasalnya Elkan Bagot sudah 2 tahun lebih tidak membela skuad Garuda. Pertamanya kabar yang beredar bahwa sosok Elkan Bagot disebut menolak panggilan Coach Sintayong untuk membela skuad Garuda pada 2024 yang lalu. Akibat peristiwa itu dan hingga saat ini ia masih belum pernah kembali membela skuad Garuda bahkan setelah Coach Sintayong diganti oleh PSSI. Namun kini publik pun bertanya-tanya apa alasan Elkan Bagot berada di Bali. Apalagi para pemain Timnas Indonesia terdekat ini akan segera berkumpul di sana dengan agenda pemusatan latihan. Kemunculannya pun viral di Bali setelah diunggah oleh beberapa akun di berbagai media sosial. Pertamanya seorang pemilik akun Instagram membagikan dirinya yang sedang berfoto dengan sosok Elkan Bagot. Dalam kesempatan itu Elkan Bagot terlihat melemparkan senyuman ke kamera. Ia pun dalam kesempatan itu menggunakan polo putih dan celana pendek. Dalam unggahan itu juga bertuliskan dengan kata Big Man. Sontak hal tersebut pun ramai di media sosial di tanah air, di mana banyak yang senang dan bangga
ketika melihat Elkan Bagot berada di Indonesia hingga disebut-sebut akan kembali membela skuad Garuda. Ya, diketahui timnas Indonesia rencananya akan menggelar pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025 ini. Dengan kesempatan itu, sosok Elkan Bagot diharapkan mendapatkan panggilan dan bisa bergabung dan nantinya bisa kembali membela skuad Garuda. Wasit asal senegara Coach Sintayong kini akan memimpin laga timnas Jepang kontra timnas Indonesia. Ya, pertandingan timnas Jepang kontra timnas Indonesia akan menjadi laga terakhir di grup C putaran ketiga ini. Di mana laga tersebut akan menjadi krusial karena akan menentukan bagaimana nasib skuad Garuda nantinya. Menariknya, laga ini beredar kabar bahwa laga tersebut akan dipimpin oleh wasit asal Korea Selatan yaitu Kim Jong Heo. Ya, kabar ini diungkapkan oleh akun Instagram Forum Wasit Indonesia, di mana akun tersebut menyebutkan bahwa wasit asal Korea Selatan itu akan memimpin laga timnas Jepang kontra timnas Indonesia. AFC resmi menunjuk wasit asal Korea Selatan Kim Jong Heo untuk memimpin laga timnas Indonesia di saat harus bertandang ke markas timnas Jepang di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis akun tersebut. Ya, diketahui wasit ini sudah menyandang wasit FIFA sejak 2009 yang lalu, di mana ia juga pernah bertugas di pegelaran SEA Games 2011 yang kala itu berlangsung di Jakarta. Selain itu, ia juga sempat memimpin laga timnas Indonesia kontra timnas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, di mana dalam momen itu skuad Garuda masih dilatih oleh Coach Sintayong. Nah, wasit ini diketahui juga kala itu sempat mengobrol dengan mantan pelatih timnas Indonesia kala itu. Bahkan Coach Sintayong kala itu memuji kepemimpinannya tersebut. Saya tahu kualitasnya dalam memimpin pertandingan tidak hanya untuk kita tapi bagi Filipina. Mereka tidak boleh mengambil keputusan yang salah, ucap Coach Sintayong saat itu. Ya, dalam hal ini semoga saja wasit tersebut bisa menjadi pengadil yang adil di laga tim merah putih nantinya. Dan semoga saja skuad tim merah putih bisa mendapatkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Nama Ronaldo Koate kini mencuat sebagai calon pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Pasalnya ia terlihat berada di Bali setelah melewati musim bersama klubnya di Liga Thailand. Ya, sekedar informasi, Bali kini dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan menjelang menghadapi timnas Cina dan juga Jepang, di mana para pemain dijadwalkan akan berkumpul pada tanggal 26 Mei 2025. Saat ini sejumlah pemain yang pernah berkostum tim merah putih diketahui berada di Pulau Dewata, Bali. Kehadirannya di sana pun memunculkan spekulasi soal pemanggilannya ke timnas Indonesia, di mana ia diketahui memang sudah lama absen dari daftar panggilan skuad Garuda. Lalu pertanyaannya, apakah Ronaldo Koate akan dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia? Ya, kemungkinan tersebut tetap ada meskipun cukup kecil. Ya, Ronaldo Koate diketahui jarang mendapatkan menit bermain di klubnya, di mana ia menghabiskan setengah musim di klubnya dengan menit bermain yang minim. Lalu ia juga dipinjamkan ke klub lain yang berlaga di Liga 2 Thailand selama setengah musim. Akan tetapi ia juga tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Alhasil ia pun kini terancam tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Apalagi ia masih berjuang memulihkan kebugarannya setelah dibekap cedera parah yang membuatnya menepi lebih dari 1 tahun. PSSI kini telah resmi merilis daftar harga tiket tim merah putih kontra timnas Cina di Stadion GBK, di mana tiket tersebut akan dijual mulai Kamis hari ini dengan harga termurah 300.000. Kepastian itu didapatkan setelah PSSI merilis daftar harga tiket dan tanggal penjualan melalui akun Instagram timnas Indonesia. Info tiket Indonesia versus Tiongkok SUGBK Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Livin Sukha dari aplikasi Livin by Mandiri pada Kamis 5 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tulis akun Instagram timnas Indonesia. Ya, timnas Indonesia akan menjemput timnas Cina di laga lanjutan grup C putaran ketiga pada 5 Juni mendatang, di mana laga tersebut akan menjadi laga penentu nasib tim merah putih yang sedang berjuang menuju ke Piala Dunia 2026. Kesempatan skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia tentu masih terbuka baik secara langsung ataupun melaju ke putaran keempat, di mana saat ini tim asuhan Patrick Kluivert berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Timnas Marcelino dan kolega terpaut 4 poin dari timnas Australia yang berada di peringkat kedua klasemen sementara grup C. Ya, timnas Indonesia sebenarnya harus menyapu bersih dengan kemenangan di dua laga tersisa ini jika ingin bersaing di perebutan tiket lolos langsung ke Piala Dunia, di mana setelah melawan timnas Cina, kemudian tim merah putih akan bertandang ke markas timnas Jepang 5 hari berselang. Timnas Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 karena perolehan poin sudah tidak bisa terkejar oleh tim lain. Timnas Indonesia pun punya waktu persiapan yang cukup untuk menyusun formula tepat di dua laga tersisa ini, di mana Patrick Kluivert diharapkan mampu membuat skuad Garuda menampilkan kemampuan terbaik di dua laga tersisa ini.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.